Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Sains Teknologi Nasional dari jurusan Farmasi ingin menjelaskan untuk mata kuliah Bioteknologi dengan judul Teknik-teknik Bioteknologi Modern. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Vicky Fujiatusyani, lalu ada juga teman saya Erni Andriani, lalu ada juga Ika Widiawati dan Tuti Herawati. Langsung saja kita masuk untuk teknik-teknik bioteknologi modern. Yang pertama, ada polymerase chain reaction atau PCR. PCR merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Saat ini PCR sudah digunakan secara luas untuk berbagai macam kebutuhan, diantaranya untuk isolasi gen, DNA sequencing, forensik, dan diagnosa penyakit. Manfaat teknik PCR ini cukup banyak. Salah satunya memperkuat gen spesifik, membuat fragmen gen DNA, dapat mendeteksi DNA gen virus, dapat mendeteksi atau mendiagnosis DNA sel embrionik. Lalu ada juga sebagai di bagian bidang kedokteran forensik, contohnya untuk mendeteksi penyakit yang dapat menginfeksi, variasi dan mutasi dari gen, lalu mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies, lalu melacak asal-usul seseorang dengan membandingkan fingerprint. Prinsip kerjanya yang pertama, tahap peleburan atau denaturasi. Di sini menggunakan suhu tinggi 94-96 derajat. Lalu yang kedua untuk tahap penempelan atau annealing, di sini untuk suhunya memakai 45-60 derajat. Lalu ada juga tahap pemajangan atau elongasi. Kelebihannya memiliki spesifikasi tinggi, lalu sangat cepat, dapat membedakan juga varian mikroorganismenya, lalu juga mudah di setup. Untuk kekurangannya sangat mudah sekali untuk terkontaminasi, lalu biaya peralatannya juga mahal, dan interpretasi hasil PCR-nya positif belum tervalidasi untuk semua penyakit infeksi. Lalu yang kedua ada elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen molekul berbuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Teknik ini digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya pada DNA yang bermuatan negatif. Elektroforesis ini untuk pemisahan campurannya berbeda-beda dengan teknik analisisnya. Pemisahannya tergantung pada struktur kimia, pH, gugus fungsional, dan bobot molekulnya. Fungsi elektroforesis ini untuk menyediakan informasi mengenai ukuran, konfirmasi, dan muatan dari protein sebagai metode pemisahan dari protein. Pada bidang kepolisian, teknik ini digunakan untuk pemeriksaan DNA, karakteristik khusus, misalnya pada sidik jari. Lalu dalam biologi molekuler, elektroforesis ini merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan keberadaan DNA, plasmid, dan produk PCR. Kita lanjutkan dengan teman saya Ika Widiawati. Produk PCR. Cara kerja elektroforesis diantaranya buat 250 ml larutan buffer THE 1 kali dengan cara mencampurkan 5 ml THE 50 kali ke dalam 245 ml Aquades. Buat gel agarosa 1% dengan cara menimbang agarosa 0,2 gram untuk dilarutkan ke dalam buffer THE 1 kali hingga volume 20 ml. Larutan agarosa dididihkan hingga larutan sempurna. Siapkan baki gel agarosa, letakkan selotip di tiap ujung baki gel agarosa. Pastikan bahwa selotip melekat kuat dan tidak ada lubang pada masing-masing ujung baki. Pasang sisir elektroforesis di salah satu ujung baki gel agarosa dengan posisi hampir menyentuh dasar baki. Periksalah suhu larutan agarosa dengan cara menempelkan Erlenmeyer ke tangan jika suhunya sudah turun sehingga sekitar 50-60 derajat Celcius. Tambahkan 1 mikroliter
etidium bromid, peringatan keras, gunakan sarung tangan karena bersifat karsinogenik. Jenis-jenis elektroforesis diantaranya ada elektroforesis kertas. Pemisahan ini terjadi akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Pergerakan partikel dengan kertas tergantung pada muatan atau valensi zat terlarut, luas penampang, tegangan yang digunakan, konsentrasi elektrolit, kekuatan ion, pH, viskositas, dan absorpsivitas zat terlarut. Keunggulan elektroforesis kertas yaitu proses migrasi lebih cepat, pemisahan spot menjadi lebih kecil, mudah memisahkan sampel spektrofotometri. Kekurangannya adanya gangguan yang disebabkan oleh adanya gas OH yang terdapat pada selulosa yang dapat berinteraksi dengan molekul pora sehingga daya migrasi molekul tersebut terganggu dan menjadi lebih murah. Elektroforesis gel yaitu menggunakan gel sebagai fase diam untuk memisahkan molekul-molekul. Awalnya medium gel kanci digunakan sebagai fase diam untuk memisahkan biomolekul yang lebih besar seperti protein-protein, kemudian berkembang dengan menjadikan agarosa dan poliakrilamida sebagai gel media. Metode elektroforesis gel agarosa didasarkan pada pergerakan molekul bermuatan dalam media penyangga matriks stabil di bawah pengaruh medan listrik. Elektroforesis gel menggunakan gel sebagai fase diam untuk memisahkan molekul-molekul. Awalnya medium gel kanci digunakan sebagai fase diam untuk memisahkan biomolekul yang lebih besar seperti protein-protein. Keunggulannya mudahnya mengamati reaksi kimia selama proses berlangsung, sampel dapat ditangani dengan baik dan cepat, gel dari hasil percobaan dapat disimpan dan dimasukkan di kantong plastik guna untuk dokumentasi penting. Kerugiannya rawan terjadi kesalahan pada proses pemindahan campuran sampel di dalam slot gel karena memiliki ukuran yang sangat kecil. Elektroforesis kapiler. Metode yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer. Keunggulannya dapat digunakan untuk memisahkan spesies ion oleh muatan mereka dan gesekan kekuatan serta radius hidrodinamika, memiliki efisiensi dan selektivitas yang baik. Kekurangannya yaitu boros listrik karena menggunakan tegangan yang sangat tinggi serta harga alat yang mahal. Sequencing. Prinsip sequencing ini yaitu sintesis DNA in vitro dengan DNA polimerase dan penggunaan 2:3 dideosinukleotida. Hilangnya molekul 3-min-OH menyebabkan berhentinya reaksi sintesis untai DNA pada poin di mana molekul deosinukleotida disintesis karena tidak ada reaksi yang bias dilakukan tanpa adanya molekul tersebut. Sintesis untuk DNA baru diawali pada posisi spesifik menggunakan primer yang menempel pada ujung 3 pada daerah yang akan di-sequencing. Dua teknik sequencing yaitu metode enzimatik, metode degradasi kimiawi. Sequencing DNA yaitu proses penentuan urutan nukleotida pada suatu fragmen DNA. Dewasa ini hampir semua usaha sequencing DNA dilakukan dengan menggunakan metode terminasi rantai yang dikembangkan oleh Frederick Sanger. Teknik tersebut melibatkan terminasi atau penghentian reaksi sintesis DNA in vitro yang spesifik untuk sekuensi tertentu menggunakan substrat nukleotida yang telah dimodifikasi. Sequencing. RNA lebih tidak stabil daripada DNA di dalam sel dan lebih rentan terhadap penguraian oleh enzim nukleolase secara laboratorium. Data sequencing RNA, metode yang umum digunakan adalah mula-mula membentuk fragmen DNA dan RNA tersebut dengan enzim transkrip balik. Misalnya, DNA komplementer fragmen DNA tersebut kemudian dapat di-sequencing secara seperti yang disebutkan di atas. Sequencing protein itu adalah penentuan asam amino pada suatu protein atau peptida.
Di sini ada metode untuk sequencing protein, itu melibatkan pemutusan ikatan yang diikuti dengan identifikasi asam amino. Kelemahan metode ini adalah bahwa yang di sequencing tidak dapat lebih panjang dari 50-60 residu. Sequencing polisakarida itu merupakan biopolimer yang termasuk dalam karbohidrat dengan monomer monosakarida. Alasan utama ketidaklaziman sequencing polisakarida adalah masing-masing polimer lain dibentuk oleh satu jenis enzim berdasarkan cetakan tertentu, sedangkan satu penggabungan monomer pada polisakarida dapat dibentuk oleh berbagai jenis enzim. Seringkali pembentukan ikatan polimer polisakarida tidaklah spesifik, bergantung pada enzim yang bereaksi. Satu dari beberapa jenis monomer dapat digabungkan. Sedangkan isolasi DNA itu merupakan asam nukleat pembawa pesan genetik dalam kehidupan, terletak di dalam sel dan tersusun rapi membentuk kromosom. Untuk mengeluarkan DNA dari sel, maka teknik pemurnian DNA secara biokimia dilakukan dengan merusak dinding sel yang telah dilarutkan dalam larutan penyangga tertentu dengan menggunakan berbagai jenis deterjen. Dengan terbukanya lapisan sel, maka DNA dapat dikeluarkan dan diendapkan dengan penambahan alkohol. Sedangkan spektrofotometri yaitu teknik pengukuran konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan secara kuantitatif. Yang kedua, absorbansi adalah jumlah cahaya yang diserap. Yang ketiga, transmitan adalah persentase jumlah cahaya yang dilewatkan. Digesti DNA merupakan pemotongan DNA pada situs pengenalan oleh enzim. Sedangkan aplikasi digest itu dibagi menjadi 3, yaitu teknologi DNA rekombinan, yang kedua itu pembuatan pustaka genom, yang ketiga analisa DNA. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.